Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku, Advanced Selling Strategies. Penulis, Brian Tracy. Penerbit, Alex Media Komputindo. Narator, Elis Sutrisna. Bab 4. Inti penjualan. Apakah penjualan itu? Dalam istilah yang paling sederhana, penjualan adalah proses meyakinkan orang bahwa produk atau jasa Anda memberikan nilai yang lebih besar dari harga yang Anda minta. Masyarakat pasar kita dilandasi prinsip kebebasan memilih dan keuntungan bersama. Setiap pihak yang menuju transaksi hanya memasuki tahap itu ketika ia merasa dirinya akan menjadi lebih baik sebagai hasil dari transaksi tersebut daripada tanpa hal tersebut. Di pasar bebas, pelanggan selalu memiliki 3 pilihan dalam keputusan pembelian apapun. Pertama, pelanggan dapat membeli produk atau jasa. Kedua, pelanggan dapat membeli produk atau jasa dari orang lain. Ketiga, pelanggan dapat memutuskan untuk tidak membeli sama sekali atau suatu hal lain yang benar-benar berbeda. Agar pelanggan bersedia membeli produk atau jasa tertentu, ia tidak hanya harus yakin bahwa itu merupakan pilihan produk atau jasa terbaik yang tersedia, tetapi juga bahwa tidak ada cara yang lebih baik baginya untuk mengeluarkan jumlah uang yang ekuivalen dengan biayanya. Tugas Anda sebagai seorang tenaga penjual adalah meyakinkan pelanggan tentang kondisi yang ada dan kemudian memancing komitmen darinya untuk menindaklanjuti penawaran Anda. Bidang penjualan profesional telah berubah secara dramatis sejak Perang Dunia Kedua. Dalam arti terbatas, metodologi penjualan hanyalah respons terhadap kebutuhan pelanggan. Pada suatu masa, pelanggan relatif tidak canggih dan kurang mengetahui tentang pilihannya. Tenaga penjual melayani pelanggan ini dengan melalui presentasi penjualan yang telah direncanakan dan dihafalkan dengan saksama, penuh dengan antusiasme dan dengan berbagai teknik yang dirancang untuk mengatasi penolakan dan mendapatkan penjualan dengan cara apapun. Tetapi pelanggan tahun 1950-an telah berkembang menjadi pelanggan 1990-an. Dewasa ini, pelanggan lebih cerdas dan berpengetahuan. Mereka adalah pembeli berpengalaman dan telah berinteraksi dengan ratusan tenaga penjual. Mereka sangat canggih dan mengetahui ragam produk dan jasa yang luar biasa yang tersedia bagi mereka, serta kekuatan dan kelemahan relatif dari produk-produk itu. Banyak dari mereka yang lebih cerdas dan lebih berpendidikan daripada kebanyakan tenaga penjual dan jauh lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pembelian apapun. Selain itu, mereka sangat sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab lain. Mereka kekurangan waktu karena tingkat perubahan yang sangat cepat, perampingan, restrukturisasi, dan tekanan persaingan yang mengelilinginya. Dewasa ini pelanggan selalu terburu-buru dan mudah jengkel. Mereka tidak sabar dan banyak menuntut. Untuk menjual kepada pelanggan masa kini, diperlukan tingkat profesionalisme penjualan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan hal ini akan semakin berat dan semakin kompetitif dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Seluruh proses penjualan dewasa ini lebih kompleks daripada sebelumnya. Biasanya, kita akan mengunjungi seorang pelanggan yang akan membuat suatu keputusan terhadap produk atau penawaran kita. Dalam dunia penjualan yang rumit saat ini, kami menggunakan model 4 bagian. AIDA
attention atau perhatian, interest atau minat, desire atau keinginan, dan action atau tindakan. Dan fokus pada beragam cara penutupan penjualan. Setelah menghasilkan penjualan, seringkali kita tidak merasa perlu untuk menemui pelanggan itu lagi. Namun dewasa ini segalanya berbeda. Dalam banyak kasus, kita harus melakukan banyak kunjungan, rata-rata 5-6 kali untuk menghasilkan penjualan. Kita berhadapan dengan banyak pengambil keputusan dalam suatu organisasi yang masing-masing dapat mempengaruhi pembelian. Sebagian besar penjualan terjadi saat kita tidak hadir. Ada kalanya kita tidak pernah bertemu dengan pengambil keputusan akhir yang menandatangani cek. Bukan tidak biasa bagi suatu penjualan untuk tergelincir di saat terakhir karena sesuatu yang benar-benar tidak diharapkan. Jika semua itu belum cukup, dewasa ini terdapat lebih banyak persaingan dibandingkan sebelumnya, dan hal ini memerlukan tekad dan ketabahan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kita tidak hanya harus bersaing berdasarkan harga, kualitas, layanan, kemampuan, pendanaan, jaminan dengan banyak pedagang produk atau jasa serupa lainnya, tetapi juga harus bersaing dengan setiap pedagang produk atau jasa berbeda yang berjuang keras untuk mendapatkan uang pelanggan yang juga kita kejar. Para pesaing kita dipacu oleh kekuatan yang sama, yaitu oleh pasar yang semakin ketat, penjualan yang semakin sedikit, dan pelanggan yang semakin pemilih. Para pesaing kita berkomitmen untuk memulai lebih pagi, bekerja lebih keras, dan bekerja sampai malam untuk memikirkan cara-cara merebut pelanggan dari kita. Calon-calon pelanggan kita diserang dari berbagai sudut oleh berbagai penawaran penjualan. Karena tenggelam dalam detail, opsi, dan pilihan, mereka tidak terburu-buru memutuskan. Dengan perubahan dan kontraksi pasar, jumlah dana bebas yang tersedia bagi mereka semakin mengecil, dan mereka lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Tujuan bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Jika hal ini dilakukan dengan kuantitas yang memadai dan kendali biaya yang tepat, bisnis akan membuahkan keuntungan. Keuntungan adalah hasil dari penciptaan dan pemeliharaan pelanggan yang efisien. Sebagai presiden perusahaan penjualan profesional milik sendiri, tugas Anda adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Dan sama seperti sebuah perusahaan harus selalu melakukan restrukturisasi dan merancang ulang penawaran produk dan jasanya untuk memenuhi perubahan selera dari pasar pelanggan yang penuh tuntutan dan kompetitif. Sebagai tenaga penjual, Anda juga harus selalu memperbaiki kualitas dan kecanggihan prosedur serta pendekatan penjualan apabila Anda ingin menciptakan pelanggan dalam jumlah yang memadai. Hambatan utama untuk membeli. Dua musuh terbesar umat manusia adalah dan selalu adalah ketakutan dan ketidaktahuan. Ketakutan berkembang dengan sendirinya. Ketakutan membuat kita tertahan. Ketakutan membuat kita meragukan potensi dan kemungkinan kita sendiri. Ketakutan menyebabkan kita mengartikan berbagai peristiwa dan keadaan secara negatif, bukan secara positif. Ketakutan diam-diam menghabisi kita jauh di dalam dan membuat kaki kita menginjak rem harapan dan cita-cita. Ketidaktahuan seringkali menjadi dasar dari ketakutan. Ketika Anda tidak mengerti sesuatu atau Anda tidak tahu bagaimana cara melakukan sesuatu, Anda cenderung merasa canggung dan bahkan takut terhadap hal tersebut. Banyak kegagalan dan frustrasi didasari ketidaktahuan dan ketidakpastian. Di sisi lain, semakin baik Anda dalam suatu hal, semakin berkurang ketakutan Anda terhadap hal itu. Pada akhirnya,
Anda dapat mencapai titik di mana Anda memiliki kepercayaan penuh terhadap diri sendiri, sehingga Anda sama sekali tidak takut. Pengetahuan dan keterampilan akan mengusir rasa takut dan ketidaktahuan, dan membuat segalanya mungkin bagi Anda. Jika hambatan terbesar untuk menjual adalah rasa takut terhadap penolakan yang banyak dialami oleh tenaga penjual, berarti hambatan terbesar untuk membeli adalah rasa takut terhadap kegagalan yang dialami oleh pelanggan. Rasa takut terhadap kegagalan mungkin menjadi satu-satunya hambatan terbesar untuk sukses dalam masyarakat dewasa ini. Rasa takut terhadap kegagalan melebihi faktor-faktor lainnya, lebih berperan dalam membuat orang tertahan dan melumpuhkan kemampuan pengambilan keputusan mereka. Alasan mengapa pelanggan berkualitas tidak membeli adalah karena mereka takut melakukan kesalahan. Mereka takut tersangkut dengan produk atau jasa yang salah. Mereka takut membayar terlalu besar atau menemukan harga yang lebih murah di tempat lain. Mereka takut dikritik karena membuat keputusan yang buruk. Mereka takut bahwa jika produk atau jasa tersebut rusak, Anda atau perusahaan Anda tidak dapat memperbaikinya, dan produk atau jasa itu pun akan dibiarkan begitu saja. Mereka takut produk atau jasa Anda tidak berfungsi dan memberikan manfaat seperti yang Anda sampaikan. Singkatnya, ketika pelanggan memikirkan untuk membeli produk Anda, seringkali ia dipenuhi rasa takut yang memicu respons, "Saya akan memikirkannya lagi." Anak saya David, 6 tahun, datang dari pasar swalayan bersama istri saya Barbara. Ia menerima sedikit uang saku setiap minggu dan memaksa membelanjakan uang sakunya untuk senjata plastik berharga murah di bagian mainan. Barbara mencoba melarangnya dengan mengatakan bahwa senjata itu murah dan rapuh dan akan segera pecah segera setelah ia mulai memainkannya. Tetapi David bersikukuh. Ia menginginkan senjata itu dan terus membujuk ibunya sampai akhirnya diberi izin untuk membeli dengan uangnya sendiri. Ketika mereka tiba di rumah, David segera mengeluarkan senjata itu dari kantong dan mulai memainkannya. Baru beberapa menit, pemicunya pecah dan pegangannya retak. Mekanisme di dalam senjata plastik transparan itu berantakan sehingga Anda dapat melihatnya berserakan kemana-mana. Mainan itu berakhir. Dengan wajah marah, David berkata, "Lihat senjata ini, ternyata cuma sampah." Ia mengambil senjata tersebut dan membuangnya ke kotak sampah. Ia berkata, "Saya tidak akan pernah membeli sampah seperti itu lagi." Kemudian ia pergi keluar ruangan. Pelajaran yang dialami David sebagai seorang pelanggan dalam masyarakat komersial kita sudah dimulai. Ia telah memiliki salah satu pengalaman yang akhirnya akan menjadi ratusan bahkan ribuan pengalaman sebagai hasil dari keputusan pembeliannya. Banyak keputusan pembelian ini menjadi suatu kesalahan dan membuatnya menyesal serta berharap tidak akan membeli produk ini lagi. Setiap kali ia mendapat pengalaman membeli yang negatif, ia menyimpan emosi yang berpadu dalam kemarahannya. Marah karena merasa menjadi korban dan takut hal itu akan terjadi lagi padanya. Setelah dewasa, David akan terprogram secara menyeluruh untuk menjadi pelanggan dalam masyarakat masa kini yang kompleks. Setiap hari, Anda sebagai tenaga penjual berhadapan dengan David yang sama ketika melakukan pendekatan pada pelanggan. Karena pengalaman seumur hidupnya, reaksi naluriah calon pelanggan kepada Anda sebagai seorang tenaga penjual adalah melihat Anda sebagai seseorang yang berusaha menjual sesuatu kepada mereka dengan harga yang terlalu mahal dan tidak berfungsi seperti yang dijanjikan. Ia akan merespons dengan skeptis, curiga, tidak ramah, menolak, dan tegang. Untuk lari dari pengalaman yang berpotensi negatif ini, mereka akan mengeluarkan kalimat seperti,
Kami sedang tidak ingin membeli apa-apa. Saya tidak mampu membelinya. Harganya terlalu mahal. Saya tidak tertarik. Harga pesaing Anda lebih murah. Ini melebihi anggaran kami. Kami cukup senang dengan produk atau pemasok yang sekarang. Kami sedang menjalani penilaian ulang atas kebutuhan kami, dan sekarang ini kami tidak berada dalam posisi untuk memikirkannya. Bisnis sedang tidak lancar, arus kas kami terlalu lambat untuk mempertimbangkannya saat ini. Saya harus membahas terlebih dahulu dengan orang lain yang sekarang ini, dan sekarang ini sedang tidak ada di tempat. Setidaknya Anda memberi saya beberapa brosur, dan nanti saya akan mengontak Anda. Anda pernah mendengar respons-respons ini? Dan banyak lagi, berulang kali. Tetapi pikirkanlah, jika itu semua benar, berarti tidak akan ada penjualan yang terjadi pada siapapun. Karena hampir semua pelanggan merespons penawaran awal penjualan dengan salah satu pernyataan di atas. Penolakan pada awal penjualan sudah dapat diperkirakan karena adanya rasa takut terhadap kegagalan, rasa takut membuat keputusan membeli yang salah. Selalu lebih mudah untuk mengatakan hal ini sejak awal. Saya tidak tertarik, daripada melakukan kesalahan dan berakhir dengan rasa marah dan frustrasi. Dalam banyak percakapan penjualan, Anda memiliki yang terburuk dari dua dunia. Anda memiliki tenaga penjual yang dilumpuhkan oleh rasa takut terhadap penolakan, yang menghadapi calon pelanggan yang dilumpuhkan oleh rasa takut terhadap kegagalan. Tenaga penjual merasa cemas karena takut mendatangkan penolakan dari calon pelanggan, dan calon pelanggan cemas karena takut membuat kesalahan pembelian. Kebanyakan tenaga penjual dan calon pelanggan dalam situasi seperti ini memasuki suatu kesepakatan yang tak terucap untuk tidak saling menyudutkan. Mereka saling bertukar hal-hal yang menyenangkan dan dengan sopan mengakhiri percakapan tanpa salah satu pihak mengatakan atau melakukan hal yang dapat melukai perasaan pihak lainnya. Anda telah mendengar kisah dua tenaga penjual yang kembali ke kantor pada sore hari. Tenaga penjual pertama berkata, "Astaga, banyak sekali wawancara bagus yang saya lakukan hari ini." Tenaga penjual kedua menjawab, "Ya, saya juga tidak menjual apa-apa." Faktor kritis, resiko. Faktor kritis dalam penjualan dewasa ini adalah resiko. Karena perubahan yang terus-menerus, cepatnya produk menjadi usang, dan ekonomi yang tidak pasti, resiko untuk membeli produk atau jasa yang salah menjadi semakin besar dibandingkan sebelumnya. Salah satu kebutuhan yang paling kuat adalah kebutuhan akan rasa aman, dan setiap keputusan pembelian yang mengandung ketidakpastian memicu perasaan tentang resiko yang mengancam rasa aman itu. Ada 4 faktor utama yang memberi kontribusi pada persepsi resiko di benak dan hati pelanggan. Faktor yang pertama adalah ukuran penjualan. Semakin besar penjualan, semakin banyak uang yang terlibat dan semakin besar resikonya. Jika orang membeli satu paket Life Savers, resiko terhadap kepuasan atau tidak kepuasan tidak signifikan. Tetapi, jika orang membeli sistem komputer bagi perusahaannya, faktor resikonya membesar ratusan ribu kali. Setiap kali Anda menjual produk dengan harga mahal, Anda harus waspada bahwa resiko akan segera masuk ke dalam kalkulasi pembeli. Faktor kedua yang memberi kontribusi pada persepsi resiko adalah jumlah orang yang akan dipengaruhi oleh keputusan pembelian. Jika Anda keluar makan siang seorang diri ke sebuah restoran baru, resikonya akan sangat rendah. Jika makanan atau pelayanannya buruk, hanya Anda yang merasakannya.
Pengalaman ini akan segera terlupakan. Tetapi, jika Anda mengundang sekelompok pelanggan bisnis ke sebuah restoran untuk mendiskusikan transaksi besar, faktor resikonya menjadi sangat tinggi. Hampir setiap keputusan pembelian yang kompleks melibatkan beberapa orang. Ada orang-orang yang harus menggunakan produk atau jasa tersebut, ada orang-orang yang harus membayar produk atau jasa tersebut, ada orang-orang yang bergantung pada hasil dari produk atau jasa tersebut, ada reputasi dari orang yang mengambil keputusan terakhir untuk membeli. Jika seseorang sangat sensitif terhadap opini orang lain, faktor ini saja sudah dapat membuatnya menolak untuk membuat keputusan pembelian. Faktor ketiga yang memberi kontribusi pada persepsi resiko adalah panjangnya usia produk. Sebuah produk atau jasa yang setelah dipasang dimaksudkan untuk bekerja selama beberapa tahun akan menimbulkan perasaan tentang resiko. Pelanggan berpikir, bagaimana jika produk tersebut rusak dan membuat saya mandek dengan produk itu? Berapa kali Anda membeli sesuatu yang ternyata adalah produk yang salah dan Anda menjadi mandek dengan produk itu? Anda tidak dapat menggantinya dengan sesuatu yang lebih cocok karena banyaknya uang yang telah Anda bayarkan. Faktor resiko yang keempat adalah hubungan yang tidak akrab antara pelanggan dengan Anda, perusahaan, dan produk atau jasa Anda. Pembeli yang baru pertama kali membeli yang belum pernah membeli produk atau jasa atau yang tidak membeli dari Anda sering merasa gugup dan perlu sering dituntun. Segala sesuatu yang baru atau berbeda membuat kebanyakan pelanggan merasa tegang dan canggung. Inilah yang membuat suatu produk atau jasa baru atau hubungan bisnis yang baru dengan perusahaan Anda harus disajikan sebagai suatu perluasan alamiah dari apa yang sudah dilakukan pelanggan. Dalam setiap kasus, Anda harus mengatasi ketakutan pelanggan terhadap resiko jika Anda ingin menghasilkan penjualan. Segala sesuatu yang Anda lakukan sejak kontak pertama sampai penutupan, pengiriman, dan pemasangan produk atau jasa, serta tindak lanjut penjualan harus dilakukan dengan mengutamakan persepsi pelanggan terhadap resiko terbesar dalam pemikiran Anda. Tenaga penjual yang sukses adalah mereka yang memposisikan produk atau jasanya sebagai produk atau jasa dengan resiko terendah untuk memuaskan kebutuhan atau mencapai sasaran tertentu dari pelanggan. Tugas Anda adalah menjadi penyedia resiko rendah, tidak perlu menjadi pedagang dengan harga rendah. Tugas Anda adalah menunjukkan dengan jelas bahwa produk atau jasa Anda mewakili suatu keputusan pembelian yang paling aman dan terjamin, bukan sekedar menjadi yang paling tidak mahal atau berkualitas paling tinggi. Volvo memproduksi dan menjual mobil seharga ratusan juta dolar dengan menekankan betapa amannya mengendarai Volvo karena mobil tersebut dibuat dengan sangat baik. Mercedes-Benz menekankan bahwa mereka memasukkan fitur-fitur keamanan tertentu sebagai fitur standar sebelum semua itu diperkenalkan bagi mobil-mobil lain. Tidak ada perusahaan yang pernah berusaha untuk menyaingi harga mereka. Ketika seorang calon pelanggan harus memilih antara dua produk, yang satu adalah produk dengan harga rendah, tetapi mewakili tingkat resiko yang lebih tinggi. Dan yang kedua, memiliki harga lebih mahal, tetapi mewakili tingkat resiko yang lebih rendah. Menurut Anda, mana yang akan dipilih pelanggan untuk melepaskan ketegangan yang ada dalam keputusan pembelian? Jika mungkin, pelanggan akan bergerak ke harga yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah untuk melepaskan ketegangan pembelian dan bukan bergerak ke bawah ke harga yang lebih rendah dengan resiko lebih tinggi demi penghematan.
Dewasa ini, pelanggan kita merupakan pelanggan yang paling berpengalaman dalam sejarah. Mereka tahu bahwa selalu ada korelasi erat antara harga yang lebih mahal di satu sisi dengan rasa aman yang lebih besar dan kepuasan purna jual di sisi lainnya. Tugas Anda adalah menjelaskan perbedaan ini dalam presentasi penjualan, khususnya ketika memposisikan produk atau jasa Anda terhadap pesaing dengan harga lebih rendah. Model penjualan baru. Bagaimana jika ada cara penjualan yang dapat Anda gunakan untuk serentak mengurangi rasa takut terhadap penolakan, mengurangi rasa takut calon pelanggan terhadap kegagalan, dan secara dramatis menghilangkan persepsi resiko yang terkait dengan semua keputusan pembelian yang signifikan? Ya, ada suatu cara, dan itulah yang akan kita bahas di sepanjang bab ini. Cara ini adalah kunci untuk meningkatkan penjualan, menaikkan penghasilan, dan kepuasan yang lebih besar dalam karir penjualan Anda, melampaui apa yang pernah Anda bayangkan. Profesi penjualan, seperti juga profesi atau bidang teknologi lainnya, telah berubah sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Ketika pertama kali saya menjual investasi, saya harus belajar menggunakan aturan slide untuk mengalihkan dan membagi nilai saham ke dalam jumlah investasi yang diajukan. Saya masih ingat ketika pertama kali muncul kalkulator genggam. Dengan penuh rasa ingin tahu, saya membelinya seharga $200 pada tahun 1972. Ketika kalkulator menjadi semakin canggih dan murah, komputer mulai memasuki pasar. Sekarang saya memiliki komputer jinjing mutakhir, lengkap dengan modem yang memungkinkan saya untuk mengakses seluruh dunia informasi hampir dalam sekejap. Dan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam 10 tahun mendatang dalam cara kita memproses berbagai jenis informasi pun akan melampaui imajinasi kebanyakan orang. Profesi penjualan juga telah berubah. Model penjualan yang baru adalah suatu cara sederhana yang tidak membahayakan dalam melihat perubahan yang terjadi pada penjualan selama 25 tahun terakhir. Cara ini memungkinkan Anda untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan Anda dan melakukan penyesuaian dalam kinerja Anda sehingga Anda dapat mencapai hasil yang lebih baik. Model penjualan yang baru harus dibandingkan dengan model penjualan yang lama untuk mengetahui kesederhanaan, keampuhan, dan tingkat kepentingannya. Model penjualan yang lama muncul dalam tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua, saat pelanggan merespons bentuk dasar presentasi penjualan. Setelah periode ini, pelatihan penjualan mulai berbagi pengalaman dalam bentuk pelajaran yang harus diikuti oleh para tenaga penjual lainnya. Dengan berjalannya waktu, kebanyakan pelatih penjualan ini saling meminjam dan memadukan metode serta teknik penjualan mereka ke dalam suatu pendekatan yang homogen dan langsung untuk menjual apapun yang diringkas oleh karya pelatih penjualan J. Douglas Edwards. Para penerus J. Douglas Edwards yang kebanyakan berusia lebih dari 60 tahun dan banyak yang berusia 50-an dan 60-an tahun masih mengajarkan dan berusaha mempraktikkan metode penjualan yang lama. Tetapi ibarat dinosaurus, mereka perlahan-lahan menghilang dari hadapan pelanggan baru. Semua riset penjualan yang didasari percakapan penjualan para profesional puncak dari berbagai industri memperlihatkan bahwa tenaga penjual terbaik menggunakan model penjualan yang baru, bukan yang lama.
Dalam risetnya untuk spin selling, Neil Rackman menemukan bahwa walaupun mereka telah dilatih dalam model penjualan yang lama, namun tenaga penjual terbaik meraih kesuksesan justru karena tidak menggunakannya saat menghadapi pelanggan. Satu hal yang saya temukan dalam seminar penjualan saya bersama ribuan tenaga penjual dari ratusan industri yang berbeda adalah bahwa transisi dari model penjualan yang lama ke yang baru memberikan suatu peningkatan langsung dalam hasil penjualan. Ada kalanya hanya dalam semalam dan seringkali pada hari yang sama. Meskipun demikian, untuk lebih memahami mengapa model yang baru sangat efektif, kita harus lebih dulu melihat model yang lama. Secara garis besar, model penjualan yang lama membagi penjualan ke dalam 4 bagian, seperti sebuah segitiga yang dibagi 4 dengan garis horizontal. Bagian pertama dari penjualan, yaitu puncaknya, mewakili 10% dari total transaksi penjualan. Bagian ini terdiri atas pendekatan dan menarik perhatian calon pelanggan. Biasanya bagian ini diselesaikan dengan pernyataan atau pertanyaan yang kuat. Ketika saya baru saja mempelajari tentang cara menjual, hal semacam ini disebut menghancurkan kekhawatiran atau preoccupation breaking. Ini mirip dengan proses memukul keledai di antara kedua matanya untuk menarik perhatiannya. Hanya saja, sebagai seorang tenaga penjual, kita melakukannya dengan kata-kata, atau kadang-kadang dengan trik atau sarana. Saya bekerja dengan seorang penjual yang sangat sukses pada tahun 1960-an, bernama Joe Grundle, yang memiliki nama kesayangan Gadget Man. Ia akan memberi salam kepada setiap calon pelanggan dan menempatkan pengukur waktu 3 menit di mejanya. Lalu ia berkata, "Jika Anda bersedia memberi saya 3 menit saja, di akhir 3 menit itu Anda tidak meminta saya untuk meneruskan, saya akan pergi." Ia akan menggunakan pengukur waktu untuk memasak telur, alarm tagihan $20, puzzle, gambar, dan berbagai alat lainnya untuk membuat calon pelanggan terdiam dan mendengarkannya cukup lama, sehingga mereka tertarik pada apa yang dijualnya. Dalam model penjualan yang lama, kita diajarkan untuk langsung pada tujuan kunjungan. Jangan membuang waktu, jangan mengganggu pelanggan dengan terlalu banyak percakapan ringan. Tanyakan tentang cuaca, pertandingan sepak bola terkini, atau istri serta anak, dan kemudian segera meluncurkan penjualan. Bagian kedua dari model yang lama, yaitu 20% dari proses penjualan, adalah fase kualifikasi. Dalam fase ini, kita diajarkan untuk menggunakan berbagai teknik guna menentukan apakah calon pelanggan memiliki uang sebelum kita memberikan presentasi. Kita diperintahkan untuk jangan membuang waktu pada satu calon pelanggan jika tidak jelas apakah ia bersedia membayar pada saat penutupan penjualan. Kita akan mengajukan pertanyaan seperti, "Jika saya perlihatkan kepada Anda produk atau jasa terbaik di bidang ini, apakah Anda berada dalam posisi untuk membuat keputusan pembelian hari ini juga?" Pendekatan ini, yang juga disebut penutupan kualifikasi, dirancang untuk menghindari calon pelanggan berkata pada akhir presentasi, "Saya tidak mampu membayarnya," atau "Saya harus membicarakannya dengan orang lain sebelum mengambil keputusan." Bagian ketiga dari model yang lama, yaitu 30% dari proses penjualan adalah memberikan presentasi. Tujuan presentasi adalah memperlihatkan fitur produk atau jasa serta manfaat yang akan dinikmati calon pelanggan sebagai hasil pembelian. Seringkali tenaga penjual diajari untuk menggunakan kalimat atau teknik yang cerdik dan manipulatif untuk menurunkan hambatan penjualan dan menimbulkan kecenderungan atau keinginan membeli.
Mereka diajarkan untuk menaikkan dan menurunkan nada suara mereka, menggerakkan tubuh mereka, dan mengajukan pertanyaan utama yang harus dijawab oleh calon pelanggan dengan cara tertentu. Bagian keempat dalam model penjualan yang lama adalah penutupan. Ini adalah 40% dari proses penjualan tradisional. Banyak sekali buku, artikel, dan seminar yang membahas topik serta penutupan dan berbagai cara untuk menarik komitmen dari calon pelanggan yang enggan atau ragu-ragu. Memasuki tahun 1970-an, kebanyakan tenaga penjual, manajer penjualan, dan pelatih penjualan yakin bahwa penutupan adalah bagian terpenting dari seluruh proses penjualan. Akibatnya, tenaga penjual diberi latihan tentang berbagai teknik penutupan. Beberapa buku mengaku mengajarkan lebih dari 100 cara berbeda dalam mengatasi hambatan dan menutup penjualan. Penekanan yang berlebihan pada penutupan hanya berlaku dan dewasa ini hanya benar-benar berlaku dalam kasus penjualan tunggal yang sederhana kepada satu orang, di mana tenaga penjual merencanakan untuk melakukan hanya satu kali kunjungan. Dalam kasus ini, produk yang ditawarkan biasanya kecil, kebutuhannya jelas, semua informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dapat disajikan dengan cepat. Dan satu-satunya yang harus diatasi pada akhir proses adalah penolakan alamiah yang dirasakan oleh setiap pelanggan ketika mempertimbangkan suatu produk atau jasa baru. Namun, dalam tahun 1970-an terjadi revolusi dalam proses penjualan. Segitiga penjualan terlempar keluar dan seluruh proses penjualan berubah selamanya. Ini adalah transformasi yang paling signifikan dan berarti yang pernah terjadi dalam teknik-teknik penjualan dasar, dan penguasaan model yang baru adalah kunci bagi kinerja penjualan yang luar biasa untuk masa depan yang tidak dapat ditentukan. Dalam model yang baru yang mirip dengan segitiga terbalik, juga terdapat 4 bagian proses penjualan. Sama seperti 4 bagian dalam model yang lama, kini 4 langkah ini adalah proses yang digunakan oleh tenaga penjual puncak untuk menjual. Bagian pertama dari model yang baru yaitu 40% dari proses penjualan adalah membangun kepercayaan. Tingkat kepercayaan antara Anda dan calon pelanggan adalah suatu ramuan yang memungkinkan proses penjualan berjalan lancar. Jika karena berbagai alasan, sejak awal Anda gagal membangun tingkat kepercayaan tertentu, hubungan penjualan kemungkinan tidak pernah tinggal landas. Karena sekarang, pelanggan dihujani dengan berbagai informasi produk yang saling bertentangan dan sering berkontradiksi, unsur kepercayaan menjadi bahan yang wajib ada dalam sebuah hubungan penjualan. Bagian kedua dari model yang baru, yaitu 30% dari proses, terdiri atas mengidentifikasi kebutuhan nyata calon pelanggan, sebagaimana kaitannya dengan penawaran produk atau jasa Anda. Identifikasi kebutuhan mengharuskan Anda mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dengan baik dan mendengarkan jawabannya dengan seksama. Anda diharuskan membaca baris demi baris dan memberi umpan balik terhadap perkataan dan perhatian calon pelanggan untuk memeriksa pemahaman. Hanya dengan demikian, Anda dapat yakin bahwa calon pelanggan memiliki kebutuhan yang dapat dijelaskan, sehingga Anda dapat memenuhinya dengan cara yang efektif, biaya melalui apa yang Anda jual. Kedua unsur ini membangun kepercayaan dan memperjelas kebutuhan, membentuk sebesar 70% dari percakapan penjualan. Jika semua ini diselesaikan dengan terampil dan profesional, penjualan akan berjalan lancar dengan tingkat ketakutan atau ketegangan yang rendah,
baik di sisi tenaga penjual ataupun pelanggan. Bagian yang paling mengagumkan dari pendekatan penjualan yang baru ini adalah bahwa hal ini didasari pada pembentukan hubungan berkualitas tinggi antara pembeli dan penjual. Ini adalah proses mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan seksama, dan mencari cara untuk dengan tulus membantu calon pelanggan mencapai sasaran atau memecahkan masalah. Membangun hubungan dengan cara ini menurunkan ketegangan dan stres yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap penolakan di pihak tenaga penjual dan rasa takut gagal di pihak pelanggan. Ketika Anda memfokuskan perhatian pada pelanggan dan kebutuhan serta keinginan sejatinya, ketika Anda mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawabannya dengan seksama, dengan sendirinya pelanggan akan merasa rileks dan lebih mempercayai Anda. Ketika pelanggan mulai merasa bahwa Anda hadir untuk membantunya, pelanggan akan membuka semua masalah dan kekhawatirannya kepada Anda dengan lebih jujur. Ketika Anda mendengarkan dengan seksama saat ia berbicara, pelanggan lebih mempercayai Anda dan bercerita lebih banyak kepada Anda. Jika Anda cukup lama mendengarkan, dan ini cukup sulit dalam 2 tahap awal percakapan penjualan ini, pelanggan akhirnya akan mengatakan segala sesuatu yang perlu Anda ketahui, baik untuk menghasilkan penjualan ataupun untuk menentukan bahwa orang ini bukan calon pelanggan yang tepat untuk apa yang Anda jual. Beberapa tahun lalu, pada suatu kunjungan ke New York, saya ingin membeli 1 atau 2 kemeja untuk dipakai dengan 2 setelan saya yang baru. Saya masih memiliki waktu di antara 2 janji pertemuan, jadi saya melangkah ke toko pakaian pria di Manhattan dan mulai melihat-lihat. Saat itu, saya adalah seorang pria muda di kota besar dan saya sedikit tegang dan khawatir dipermainkan. Di toko yang pertama dan kemudian yang kedua dan ketiga, tenaga penjual mendatangi saya dan mengeluarkan kalimat seperti, "Apa yang dapat saya bantu?" Atau, "Dapatkah saya membantu Anda?" Saya menjelaskan dengan singkat bahwa saya akan membeli 1 atau 2 buah kemeja. Setiap kali penjual akan berkata, "Baiklah, saya akan perlihatkan kemeja kami dan pilihlah 2 buah yang Anda sukai." Kemudian mereka memperlihatkan kepada saya rak yang penuh dengan kemeja dan mulai menariknya dan membentangkannya sambil berkata, "Bagaimana dengan yang ini?" atau "Bagaimana dengan yang itu?" Sampai saya menjadi bingung dan hanya mengucapkan terima kasih serta berkata, "Saya hanya melihat-lihat, nanti saya akan kembali." Kemudian saya segera pergi dan tidak pernah kembali. Saya masih bertekad untuk membeli 2 buah kemeja, jadi saya pergi ke toko kemeja keempat. Lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Namun, di toko ini, saya ingat seorang penjual tua muncul dari sebuah gang dan menatap saya langsung, sambil tersenyum. Kemudian ia berkata dengan hangat, "Terima kasih Anda telah datang. Silakan melihat-lihat." Ketika saya mulai melihat-lihat, ia mendekat dan berhenti di sekitar 12 kaki dari saya. "Adakah sesuatu yang khusus yang Anda cari hari ini?" tanyanya. Saya mengatakan bahwa saya ingin membeli 2 buah kemeja. Kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, dan yang kemudian saya pelajari sebagai cara kerja semua tenaga penjual terbaik. Ia bertanya kepada saya, "Untuk apa Anda akan memakai kemeja ini?" Ketika saya menjelaskan kepadanya bahwa saya sedang berada dalam pekerjaan penjualan, ia bertanya, "Apa warna setelan yang akan Anda pakai dengan kemeja ini?" Ketika saya mengatakan warna setelan saya, ia menjawab, "Apa jenis kemeja yang Anda sukai? Berapa kira-kira harga yang Anda inginkan?" Saya jelaskan kepadanya bahwa saya tidak pasti dengan jenis kemeja yang saya inginkan dan juga tidak terlalu memikirkan berapa yang harus dikeluarkan. Kemudian ia berkata, "Baiklah,
Saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa kemeja dan menjelaskan perbedaannya dalam hal harga dan bahannya, sehingga Anda dapat memutuskan mana yang paling sesuai. Saat itu saya merasa senang menemukan seorang penjual yang benar-benar bersedia membantu mendapatkan apa yang saya perlukan, sehingga saya mengikutinya dengan rela. Ia memperlihatkan seluruh seleksi kemeja kepada saya dan menjelaskan perbedaan kainnya, potongannya, jahitannya, mansetnya, harga, dan perawatannya. Ia menunjukkan bagaimana warna yang berbeda dan kombinasi warnanya jika dipadukan dengan setelan dan dasi yang berbeda, yang dapat dipakai mix and match untuk mendapatkan daya tarik yang maksimum. Saya terpesona dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya, yang dijawabnya dengan cara yang sangat profesional. Setengah jam kemudian, saya keluar dari toko tersebut dengan 2 kantong besar penuh kemeja dan dasi. Sambil menunjukkan pintu, ia memberikan kartu namanya dan mempersilahkan saya menelepon atau kembali dan menemuinya kapanpun saya ingin bertanya atau kebingungan, atau jika ada hal lain yang dapat dilakukannya untuk saya. Saya ingat saat berdiri di trotoar kota New York yang sibuk sambil melihat kartu namanya dan menengadah melihat papan di atas pintu toko. Kartu nama itu bertuliskan Harry Rosenman, Clothier to Gentleman, dan papan di atas toko bertuliskan Harry Rosenman, Clothier. Tenaga penjual yang melayani saya adalah pemilik toko itu sendiri. Saya tidak perlu berpikir lagi mengapa ia sangat sukses sehingga dapat memiliki toko pakaian yang besar di jalan raya New York yang sibuk. Ia adalah magister dalam seni penjualan. Apa yang dilakukannya adalah fokus pada 2 bagian pertama model penjualan yang baru. Ia berkonsentrasi penuh untuk membantu saya agar rileks dengan mengarahkan percakapan pada situasi dan kebutuhan saya. Kemudian ia mendengarkan dengan sabar dan senang hati ketika saya berbicara. Ia tidak pernah mencoba menjual apapun kepada saya. Ia bertanya, mendengarkan dengan seksama, dan kemudian mengajari saya bagaimana kebutuhan saya dapat dipenuhi dengan berbagai cara melalui pakaian yang dijualnya. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun silam dan saya masih ingat. Saya tidak heran bila ia pensiun sebagai orang yang sangat kaya, ia layak untuk itu. Bagian ketiga dari presentasi penjualan dalam model yang baru, yang hanya mewakili 20% dari seluruh proses adalah menyajikan. Presentasi dalam proses penjualan ini relatif sederhana jika bagian pertama dan kedua dalam model yang baru ini telah dilaksanakan sepenuhnya. Dalam presentasi, tenaga penjual memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa kebutuhannya dapat dipenuhi dengan sempurna oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Tenaga penjual papan atas mencocokkan produknya dengan kebutuhan dengan sangat terampil dibandingkan tenaga penjual yang buruk. Mereka hanya menyajikan unsur-unsur produk atau jasa yang diminati atau diperlukan oleh calon pelanggan. Jika produk atau jasa terdiri dari puluhan fitur, namun selama proses pertanyaan, ternyata hanya 2 fitur yang sangat penting. Berarti hanya 2 fitur inilah yang ditekankan oleh tenaga penjual. Ia memfokuskan usahanya untuk memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa kebutuhan utama pelanggan dalam 2 bidang ini akan dipenuhi melalui pembelian. Bagian terakhir, yaitu 10% selebihnya dari model penjualan adalah mendapatkan konfirmasi dan komitmen untuk bertindak. Dalam mendapatkan komitmen untuk bertindak, tenaga penjual mengajukan pertanyaan seperti, sejauh ini, apakah ini masuk akal bagi Anda? Atau,
Apakah ini yang ada di benak Anda? Ia memeriksa dan memeriksa kembali untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dijualnya adalah sesuatu yang diinginkan pelanggan. Alih-alih menjadi suatu proses yang tidak disukai oleh tenaga penjual dan pelanggan, penutup penjualan justru menjadi suatu kesimpulan wajar dalam percakapan penjualan profesional. Dalam banyak kasus, jika proses penjualan diikuti dengan benar, pelanggan akan segera datang dan bertanya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkannya? Atau bahkan, saya beli, mari kita lanjutkan. Acap kali, pelanggan segera membayar, bahkan tanpa bertanya berapa harganya. Tingkat kepercayaannya kepada Anda sangat tinggi, sehingga ia benar-benar tahu bahwa berapapun yang Anda minta itu adalah harga yang adil dan masuk akal. Jika ia menanyakan harga, seringkali itu dilakukannya sekadar sebagai informasi, atau agar ia dapat menuliskan sesuatu pada cek atau order pembelian. Menggunakan model penjualan yang baru membuat profesi penjualan lebih dapat menyenangkan. Model ini menghilangkan kecemasan dan tekanan yang timbul karena mencoba menjual sesuatu kepada seseorang. Menurut studi konsumen yang dilakukan oleh University of Chicago, dewasa ini orang tidak ingin membeli apapun. Mereka ingin dibantu untuk membuat keputusan pembelian yang cerdas. Tetapi sedetik pun mereka tidak ingin merasa dibujuk atau dimanipulasi untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kepentingan mereka. Tenaga penjual puncak mengetahui hal ini secara naluriah, dan mereka selalu memperhatikan bahwa tugas mereka adalah untuk membantu, bukan menekan. Tugas mereka adalah memberi saran terbaik dan membuat rekomendasi profesional untuk menggunakan dan menikmati produk atau jasa mereka. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook motivasi bahasa Indonesia dengan judul Advanced Selling Strategies dengan penulis Brian Tracy, penerbit Alex Media Komputindo, dan narator Elis Sutrisna. Penasaran dengan kelanjutan dari audiobook ini? Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi ketika lanjutannya diposting. Silakan like dan komen audiobook ini juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian lain.